Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu adalah bagian dari iman. Pak Prabowo, Anda katanya sudah dimenangkan dalam hal pemilu presiden yang lalu. Dengan pidato Bapak yang menggebu-gebu, saya akan dukung, Pak. Rakyat akan dukung. Apa itu? Saran saya ke Bapak nomor satu, reshuffle semua kabinet yang dari kabinet yang lalu. Hanya satu menteri yang menurut saya bagus, yaitu Menteri Pertanian, itu satu. Nomor dua, TNI Polri, Panglima dan Kapolrinya ganti saja. Nomor tiga, semua Pangdam, Kapolda ganti juga, ya, dengan yang betul-betul karir oriented person. Jadi ada namanya meritokrasi. Ya, lantas nomor empat, menteri-menteri yang baru itu dikocok ulang. Contoh yang saya sangat kecewa itu dengan Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri itu tidak terlalu, menurut saya masih muda. Coba Bapak lihat menteri-menteri luar negeri itu, walaupun muda tapi cakap berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Loh, kok sombong? Putin aja tidak mau bahasa Inggris, tapi menteri-menteri luar negerinya bahasa Inggris. Menteri luar negeri Rusia itu bahasa Inggris bagus sih, siapa tuh? Lavrov itu. Bagus dan senior. Carilah yang senior, Pak. Kalau bisa itu dari diplomat karir, jangan dari parpol. Nanti mereka itu akan bias, ya. Jangan, sebaiknya itu dari karir, dan orang-orang departemen luar negeri kan tahu bagus itu, mereka komunikasinya bagus, tahu apa namanya protokoler dan sebagainya. Harus pandai berkomunikasi, ya, seperti itu. Lantas duta besar juga itu diganti saja, yang betul-betul mempunyai business oriented business development, yang bisa memasarkan tenaga kerja kita yang banyak menganggur di sini, di Saudi, di Timur Tengah itu banyak, di Korea, di Jepang, di Taiwan. Jangan ASEAN. ASEAN kelasnya kelas seperti Filipina dan India, itu memasarkan tenaga kerjanya ke Eropa, ke negara-negara barat, karena mereka rata-rata punya bahasa Inggris yang bagus. Dan Menteri Tenaga Kerja juga penting, itu yang betul-betul mengerti pasar tenaga kerja dunia. Karena mereka tidak bisa menciptakan lapangan kerja di sini, walaupun waktu kampanye ada calon presiden yang berjanji untuk menciptakan lapangan kerja 19 juta orang. Itu impossible. Sritek saja bangkrut, gudang garam saja juga banyak yang di PHK, dan perusahaan-perusahaan tekstil yang lainnya juga banyak yang di PHK. Oke, kita sekarang sadar tentang itu. Sudahlah, untuk generasi muda, Gen Z yang baru lulus, yang mereka tidak bisa meneruskan ke perguruan tinggi, biarkan mereka untuk bisa bekerja ke luar negeri, diberi fasilitas, diberi keringanan, kalau perlu dia diberi apa ya, pinjaman dari Departemen Tenaga Kerja berupa diberi kompetensi ahli K3, ahli sebagai apa namanya kuliner, dan ahli kerja infrastruktur dan sebagainya, dibekali dengan bahasa Inggris dan juga dibekali dengan bahasa-bahasa yang lain mungkin dari negara lain. Seperti itu. Nanti mereka sudah lama bekerja sana dan mendapatkan penghasilan yang bagus, dibawa ke Indonesia untuk membuat perusahaan di sini, membuka usaha UMKM. Dan bagi UMKM yang kecil diusahakan menengah jadi besar itu harus, Pak, untuk go public, sehingga orang-orang yang seperti kami yang sudah pensiun ini bisa menjual aset, beli saham ke perusahaan-perusahaan yang kredibel. Maka dari itu literasi narasi tentang pengetahuan saham itu harus sampai dengan masuk ke RT, RW, dan kecamatan, supaya orang mengerti tentang apa itu saham, yang sehat-sehat dibeli. Ya seperti itulah. Kalau koperasi, tanda kutip, Pak, belum tentu berhasil. Belum tentu. Karena mereka tidak punya jiwa entrepreneurship. Ya, saran saya seperti itu. Sehingga di Malaysia saja orang mengerti tentang saham itu udah tahun 80, Pak. Kita mungkin tidak semua orang mengerti apa itu saham, yang mana yang baik, yang mana jelek.
Sekian dari saya Pak, nanti akan ada lagi masukan-masukan dari saya tentang bagaimana kira-kira merecovery negara ini. Paling tidak saya sebagai warga punya hak untuk mengajukan pendapat. Karena juga Bapak kan memberi informasi ke kami sebagai rakyat. Kritik boleh, asal jangan anarkis. Nah, saya akan mengkritik Bapak. Saya mengkritik Bapak melalui media sosial. Karena saya tidak punya partai, saya tidak bekerja lagi, sudah masuk 67. Kalau untuk usia Nabi itu sudah banyak hati-hati Pak. Karena Nabi itu kan yang baru dirayakan Maulud Nabi kemarin, usianya 63 sudah meninggal. Nah, sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya akan mempunyai legacy untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk negara dan bangsa ini. Dan juga nanti untuk kedepannya anak cucu. Kamilah yang di Indonesia ini, supaya paling tidak kita itu hidup untuk mencari pekerjaan itu mudah seperti Orde Baru, Pak. Walaupun banyak koruptor, tahun Orde Baru itu, tapi cari pekerjaan saya berani yang namanya keluar masuk perusahaan, keluar sini pindah lagi dan sebagainya. Sekarang tidak berani Pak, kasihan. Demikian dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Dan jangan lupa para teman-teman silakan di subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.